Shalom adik-adik, salam jumpa bersama dengan Miss Magda di pembelajaran mentoring komunikasi. Gimana nih kabar adik-adik? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat, selalu semangat dan pastinya ceria. Nah adik-adik, hari ini hari Jumat kita sama-sama akan belajar tentang komunikasi. Ini adalah lanjutan pekan lalu tentang pentingnya senyuman dalam komunikasi. Nah adik-adik, setelah pekan lalu Miss Magda memberitahu bahwa hidup kita gak bisa tanpa senyuman adik-adik. Capek kalau mukanya selalu cembetut ataupun cemberut ya. Nah pekan lalu Miss Magda akan bantu mengingat lagi apa yang menjadi manfaat manakala adik-adik menggunakan senyuman saat berkomunikasi. Nah yang pertama jelas ya, komunikasi yang baik adalah dengan menggunakan ekspresi yang baik, yaitu tersenyum. Nah komunikasi yang baik dengan tersenyum ini bisa membuat kita lebih percaya diri. Selain itu, senyum juga menular. Biasanya kalau kita tersenyum dengan orang lain, maka orang tersebut juga akan memberikan senyum kepada kita. Nah itu tadi yang pekan lalu Miss Magda sampaikan. Nah berikut ini lanjut ya tentang manfaat tersenyum dalam komunikasi. Senyum bisa melepaskan hormon endorfin. Nah masih ingat kan pekan lalu kita bicara hal ini, sehingga kalau kita senyum maka tubuh kita menjadi sehat ya, kita menjadi lebih bugar. Senyum membuat orang lain juga lebih nyaman dan tidak terasa terancam. Nah berikutnya adik-adik, dalam komunikasi senyum adalah salah satu komunikasi nonverbal. Masih ingat kan dulu-dulu Miss Magda pernah loh menyampaikan tentang komunikasi nonverbal. Kalau adik-adik mulai lupa, boleh dicari videonya ya, ada di bagian bawah konten dari YouTube ini. Nah dengan melihat orang tersenyum adik-adik, maka kita bisa dipastikan sedang dalam keadaan bahagia. Ya, walaupun bisa juga diartikan kalau kita senyum itu artinya kita malu-malu, bener ya? Atau bisa juga loh kalau kita salah senyum, kita bisa dianggap sedang meremehkan orang lain gara-gara kita tersenyum. Karena itu, dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus memberikan kesan yang baik adik-adik, atau kesan yang positif, yaitu dengan mengkondisikan senyum kita harus yang pas, yang tulus, yang ikhlas. Jangan senyum meremehkan atau menyindir, merendahkan, atau mungkin senyum yang sinis. Nah tentunya adik-adik, untuk bisa memberikan kesan awal yang baik dalam kita bergaul dengan teman-teman atau dengan orang yang usianya lebih muda, bahkan lebih tua, senyuman kita harus tulus dari dalam hati. Bukan senyum yang dipaksakan atau dibuat-buat adik-adik. Senyum yang tulus dari dalam hati akan lebih enak dipandang dan akan menghangatkan orang lain. Sementara ya, senyum yang dipaksakan itu atau dibuat-buat justru malah membuat orang merasa aneh ya, lucu, wagu. Nah, oleh sebab itu adik-adik, senyum sangat penting ya dalam komunikasi. Senyum bisa membuat diri kita bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Karenanya orang lain turut senang dengan kebahagiaan kita. Senyum juga mampu membuat suasana jadi tenang dan damai, sehingga tidak ada percekcokan atau perselisihan karena memasang muka yang tidak bersahabat. Iya dong, kalau mukanya nggak bersahabat pasti ada perselisihan. Nah misalnya nih dalam satu ajaran agama ya, katanya senyum ini adalah harta. Wah, harta yang berharga. Jadi kalau kita mau membagikan harta kita, kita bisa dengan melakukan senyuman kepada orang lain. Kemudian adik-adik, senyum juga memiliki manfaat, yaitu menguatkan dalam diri seseorang. Jadi kita merasa hati kita kuat, diri kita kuat dengan kita tersenyum loh adik-adik. Orang yang tersenyum adalah orang yang bisa mengatasi berbagai macam keadaan. Ini salah satu hasil penelitian yang disampaikan oleh Profesor James V. McConnell, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat. Dia bilang begini adik-adik, orang yang tersenyum cenderung mampu mengatasi, bahkan mampu mengajar, mampu menjual dengan lebih baik dibanding mereka yang gak tersenyum. Dan buat para orang tua nih, adik-adik kasih tahu ke ayah bundamu ya, kalau orang yang tersenyum itu lebih bisa membesarkan anak-anak dengan bahagia, bahkan lebih bahagia.
Oke, jadi hari ini Miss Magda melengkapi pembelajaran pekan lalu tentang manfaat tersenyum dalam komunikasi. Kalau adik-adik ketemu dengan seseorang yang belum dikenal, sebaiknya mulailah dengan memberikan senyuman terlebih dahulu. Baru dilanjutkan dengan ngobrol, kenalan, atau melakukan hal-hal bersama yang baik. Oke, jadi kesan pertamanya harus yang bagus, yang positif, yang ramah, yang sopan. Dengan apa adik-adik? Tersenyum. Oke, demikianlah mentoring komunikasi hari ini. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Doa terbaik dari Miss Magda buat adik-adik dan orang tua semuanya. Selamat berjumpa pekan depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.